Yo, halo, gue Paris. Selamat datang di channel Filsafat gue. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang hal yang penting, tapi nggak penting. Dan ya kita masih di tokoh kita yang kemarin, yaitu Nietzsche. Dan kali ini kita bakal bahas tentang Nietzsche dan Wagner. Oke, Nietzsche dan Wagner ini dua sosok yang punya peran penting dalam dunia seni dan filsafat pada abad ke-19. Jadi mereka bukan cuma teman, tapi hubungan mereka juga penuh drama dan konflik. Oke, jadi Nietzsche ini awalnya kayak fanboy ya bahasanya, itu fanboy beratnya Wagner. Lu bisa bayangin gitu, kayak lu demen banget sama musisi favorit lu sampai ngefans berat. Nah, Wagner itu kayak rockstarnya dunia musik klasik pada zamannya si Nietzsche. Lu tahu si Wagner ini punya pengaruh besar buat Nietzsche, sampai-sampai Nietzsche sempet nerbitin buku yang judulnya The Birth of Tragedy, yang isinya dia nyelidikin konsep tragedi Yunani kuno dan ngaitin itu sama musik-musiknya Wagner. Tapi hidup emang gak selalu berjalan mulus ya. Lama-kelamaan Nietzsche mulai merasa kayak dia jadi kayak anak bawang di bayang-bayang Wagner. Dia mulai ngerasa kalau pemikiran dan karyanya sendiri jadi kecil dibandingin sama kehebatannya Wagner. Ini kayak lu yang udah ngeluarin ide kreatif, tapi temen lu malah lebih diacungin jempol. Jadinya Nietzsche akhirnya ngeliat kalau dia harus cari jati diri sendiri dan gak boleh terus-terusan nurutin si Wagner. Nah, di sini mulai muncul konflik. Wagner yang tadinya diidolain sama Nietzsche malah jadi gak suka sama perubahan pikiran Nietzsche. Wagner ini punya pandangan yang lebih tradisional dan gak setuju sama pemikiran revolusionernya Nietzsche yang terlalu dahsyat. Jadi hubungan mereka yang awalnya erat jadi retak dan akhirnya ya pisah total gitu. Kalau putus mah pacaran ya, pisah total. Dan ceritanya jadi makin seru karena Nietzsche gak cuma putus hubungan sama Wagner, tapi dia juga ngerubah pemikiran filosofinya. Dia makin fokus sama ide persahabatan dan kemerdekaan individu. Lu bisa bayangin kayak lu yang tadinya dengerin lagu-lagu galau, tiba-tiba jadi suka lagu-lagu upbeat yang nyemangatin hidup. Nietzsche ini juga akhirnya nulis buku To Spoke Zarathustra yang kemarin gue udah bahas, yang isinya ngajak orang buat bangkit dan jadi pribadi yang mandiri. Jadi contoh yang jarang diketahui orang itu adalah bagaimana hubungan awal yang baik antara Nietzsche dan Wagner bisa berubah jadi konflik dan perpisahan. Mereka kayak pasangan yang awalnya romantis, tapi lama-kelamaan jadi punya perbedaan yang gak bisa disatukan. Ini jadi pelajaran buat kita bahwa dalam hidup kadang-kadang kita perlu berani untuk cari jati diri sendiri. Meskipun itu berarti putus sama hal-hal atau orang yang tadinya kita anggap penting. Dan seperti Nietzsche yang berubah dan menemukan pemikiran baru setelah putus sama Wagner, kadang-kadang perubahan itu membawa ke arah yang lebih baik buat kita. Dan ya kira-kira itu aja cerita hubungan Nietzsche dan Wagner. Dan gue juga merasa pernah mengalami hal ini, dimana ya gue idola berat sama seseorang dan ya akhirnya gue kecewa dengan dia. Tapi ya gue belum ngelahirin pemikiran kayak Nietzsche sih. Ya tapi ya gue pernah mengalami hal yang sama ya, mungkin nanti gue ngelahirin pemikiran, gak tahu. Ya intinya itu aja video gue hari ini. Tetap semangat dan tetap semangat belajar.